Bab 1107. Setelah David mengupgrade combat skill dan skillnya, dia tidak langsung keluar dari Secret Room. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan Nine Turning Star Iron. Pada saat yang sama, dia membuka panel sistem untuk mengubah besi menjadi pedang pemecah jahat. Setelah sistem memeriksa setrika, jendela pop-up muncul. Ini adalah besi bintang 9 pembalik, yang dapat diubah menjadi senjata apapun. Namun, ada batasan untuk ukurannya, jadi itu hanya bisa dibuat menjadi pisau, pedang, belati, atau senjata sejenis lainnya. Jika Anda membutuhkannya, silakan masukkan senjata yang Anda inginkan. David memasuki Evil Splitting Sword. Sebuah jendela muncul sekali lagi di panel sistem. Tuan rumah, apakah Anda yakin ingin mengubah 9 bintang pengubah bintang ini menjadi pedang pemecah jahat? Ini akan menelan biaya 10.000 poin mewah. Ada dua pilihan di bawah ini. Iya dan tidak. F***. David berseru ketika dia melihat jumlah yang dibutuhkan untuk membuat pedang pemecah jahat. Bukankah ini hanya pedang bodoh? Apakah Anda membutuhkan 10.000 poin mewah untuk itu? Kenapa kamu tidak merampokku saja? Namun, David masih akan menghabiskan poin mewah setelah meneriakinya. Saat ini, level pertempuran David telah mencapai sebagian alam abadi, yang merupakan yang terkuat di Bima Sakti. Akan sulit jika dia ingin menerobos lagi dalam waktu singkat. Karena itu, dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya. Pedang pemisah jahat dan teknik pedang pemisah jahat adalah satu paket, jadi dia akan lebih kuat jika dia menggunakannya bersama-sama. Ini hanya 10.000 poin mewah. Saya punya hampir 40.000. Saya mampu membelinya. Dia kemudian memilih ya. Sehari kemudian, David berjalan keluar dari ruang rahasia dengan pedang panjang berwarna merah tua. Kemudian, dia meminta anggota keluarga Concord untuk membantunya membuat sarung kayu sehingga dia bisa memasukkan pedang ke dalam dan membawanya di punggungnya. Mulai sekarang, pedang itu akan menjadi partner tempur David. Menurut pengenalan sistem, pedang itu bisa menebas semua yang ada di dunia. Sebuah kapal perang Bima Sakti atau kapal perang galaksi tidak bisa menangani pedang David. Daud sudah siap. Selanjutnya, dia akan mengurus keluarga Tufin, ancaman tersembunyi bagi bumi. Kemudian, dia akan memenuhi janjinya dan pergi mengunjungi Astrid di planet Royal. Saat dia melakukannya, dia akan bertemu Kaisar Nimbus. Ini terutama untuk melihat seberapa kuat Kaisar Nimbus. David tidak akan bermimpi untuk mengalahkannya. Dia hanya ingin memastikan bahwa Kaisar Nimbus tidak punya cara untuk menghadapinya. Nimbus adalah orang terkuat di Bima Sakti, dan kekuatan tempurnya menembus atap. Jika mereka seimbang, David bisa kembali ke bumi dan menjalani kehidupan yang diinginkannya. Jika Celia dan yang lainnya mau keluar, dia akan membawa mereka keluar untuk melihat dan menganggap perjalanan itu sebagai hari libur. Bahkan jika dia baru saja meninggalkan bumi dan terus-menerus berhubungan dengan para wanita, David masih sangat ingin kembali ke bumi. Bagaimanapun, bumi adalah rumahnya, dan keluarga serta teman-temannya ada di sana. Seseorang harus kembali ke kampung halaman mereka dalam kemuliaan. Jika tidak, itu tidak akan ada artinya. Saat ini, David adalah orang yang paling kuat di Bima Sakti dan telah mencapai ketinggian yang diimpikan banyak orang. Dia sangat ingin memperbarui Celia dan yang lainnya di bumi ini. Bahkan setelah dia keluar dan bertemu Mia dan Astrid, 2 dari 4 peri, dia masih memiliki Celia dan yang lainnya di dalam hatinya, bahkan jika mereka tidak dapat dibandingkan dengan kedua peri itu. Bab 1108. David hanya melihat Mia dan Astrid sebagai temannya. Jika dia punya pilihan, dia tidak akan ragu untuk kembali ke bumi untuk menemani Celia dan yang lainnya, daripada tinggal dan bermesraan dengan dua peri. Adapun Mia dan keluarga Concord, David masih akan menjadikan mereka juru bicaranya di Bima Sakti dan terus membeli kamar dagang untuknya. Bahkan jika David bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Bima Sakti sekarang dan dia tidak perlu takut pada siapapun, dia tetap tidak bisa terlalu santai. Juga, David memiliki firasat bahwa masalah seputar penculikan Putri Astrid dan para pendosa Sangruil yang bekerja dengan klan ular berkepala 9 tidak akan berakhir dengan mudah dan cepat. Kekuatan besar yang telah menghilang selama berabad-abad tiba-tiba muncul lagi, jadi mereka pasti telah melakukan banyak persiapan. Mungkin akan ada pertempuran skala besar di Bima Sakti segera. Ini tergantung pada apakah Nimbus bisa menanganinya. Karena ini, tidak ada kerugian untuk memiliki lebih banyak kekuatan. David tidak ingin memprovokasi siapapun, tetapi beberapa orang tidak ingin membiarkannya. Dia telah menyelamatkan Astrid dan membunuh beberapa pendosa Sangruil, jadi sudah ada dendam di antara mereka. Dia tidak bisa ceroboh tentang ini, dan dia harus mengingat ini. Sebelum meninggalkan Blue Star, David menemui Mia dan menceritakan apa yang dia pikirkan. Apakah kamu meninggalkan Blue Star? Bukankah kamu mengatakan kamu akan tinggal sebentar di sini? Mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Mia bertanya dengan cepat. Aku punya sesuatu yang penting untuk segera diurus, jadi aku harus pergi, jawab David. Apakah kamu akan kembali lagi? Mia menatapnya penuh harap. Saya tidak yakin, tapi saya mungkin tidak akan datang ke Blue Star dalam waktu dekat. Setelah saya selesai dengan ini, saya berencana untuk melakukan perjalanan pulang, jawab David jujur. Dia tidak ingin membohongi Mia.
Setelah mengurus keluarga Tufin dan melakukan perjalanan ke planet Royal, dia akan bersiap-siap untuk kembali ke bumi. Itu adalah rumahnya, dan banyak orang menunggunya. David hanyalah seorang pejalan kaki ke Blue Star. Dia datang ke sini untuk mendapatkan poin mewah yang cukup untuk menembus penghalangnya saat itu. Sekarang dia telah menyelesaikannya di luar harapannya, dia perlu mengurus bisnisnya sekarang. Aku mengerti. Mia kecewa. Dia pikir dia bisa tinggal di Blue Star dengan David untuk waktu yang lama. Namun, David ingin pergi setelah hanya beberapa hari. Ya, Mia, namun, saya butuh bantuan Anda dengan sesuatu. Saya akan memulai kamar dagang saya sendiri. Kemudian, saya akan membiarkan Anda dan keluarga Anda menjalankannya. Jika ada kamar dagang yang dijual, silakan beli dan gabungkan dengan kamar dagang yang sudah mapan sehingga menjadi lebih kuat. Uang tidak masalah. Jika Anda menemukan masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, silakan hubungi saya, dan saya akan menanganinya, kata David. Maukah kamu pergi ke planet Royal untuk melihat Putri Astrid? Aku akan pergi setelah aku selesai dengan urusanku. Bisakah kamu membawaku? Kamu bilang kamu baru saja kembali dari penjelajahan, jadi kamu tidak terbiasa dengan wilayah kerajaan. Jika aku ada, aku akan menghindarkanmu dari banyak masalah dan masalah. Lagi pula, aku sudah di wilayah kerajaan begitu lama, jadi aku tahu banyak tentang tempat itu, kata Mia tiba-tiba. Mia, terima kasih atas kebaikanmu. Sungguh. Namun, kamu baru saja kembali, dan kamu baru saja bersatu kembali dengan keluargamu. Terlebih lagi, keluargamu telah mengalami bencana yang begitu besar, jadi bagaimana aku bisa memintamu untuk mengabaikan keluargamu demi aku? Keegoisan. Jadi, kamu harus tinggal bersama keluargamu. Jika kita terlambat beberapa hari kali ini, kamu mungkin tidak akan pernah bertemu mereka lagi. Tidak ada yang lebih penting daripada keluarga, tolak David. Tentu saja, dia tahu akan lebih baik jika Mia ada di sekitar dia sehingga dia tidak akan begitu bodoh. Namun, Mia sangat transparan dalam apa yang dia inginkan, termasuk ketika dia mengumumkan bahwa dia akan mundur dari keempat peri. David tidak ingin ada lagi masalah wanita. Dia memiliki cukup banyak dari mereka tetapi tidak tahu bagaimana menanganinya. Saat ini, akan lebih baik untuk menghindarinya. Bab 1109. David, kami berjanji pada Yang Mulia bahwa kami akan menemuinya di planet Royal. Anda tidak bisa pergi tanpa saya. Bukankah ini akan membuat saya terlihat buruk? Kata Mia, merasa sedih. Mia, saya akan mengurus sesuatu dan kemudian mampir untuk melihat Yang Mulia. Saya tidak pergi ke sana dengan sengaja untuk mengunjunginya, jelas David. Saya tidak peduli. Anda harus membawa saya ke planet Royal. Jika tidak, Yang Mulia akan mengatakan bahwa saya bukan wanita menuruti kata-kata saya. 2 hari berlalu. Sebuah oktagon meninggalkan Blue Star. Pada akhirnya, David tidak bisa menang melawan Mia dan setuju untuk membawanya bersamanya. Dalam 2 hari itu, Mia telah mengatur segalanya untuk keluarganya. Pada saat yang sama, dia memberitahu kekaisaran bahwa mereka memulai kamar dagang baru bernama Kamar Dagang Liga Timur. Kemudian, mereka akan menggabungkan kamar dagang yang dibeli sebelumnya dengan yang ini. Keluarga Concord akan sangat sibuk selama periode ini. Namun, mereka senang menjalani kehidupan yang sibuk ini. David tidak peduli dengan prosedur spesifiknya. Dia tidak peduli tentang itu. Selama dia mendapat poin mewah, tidak ada hal lain yang penting. Di oktagon. Kita mau kemana, Dav? Mia bertanya dengan gembira. Dia akan berada dalam suasana hati yang baik selama dia bisa tinggal bersama David. Kita akan pergi ke keluarga Tufin, salah satu dari 8 keluarga terkemuka, jawab David. Keluarga Tufin, kenapa? Mia bertanya dengan bingung. Aku punya dendam terhadap mereka, dan aku akan menyingkirkan mereka. Hah, kamu memiliki dendam terhadap mereka? Seberapa besar dendam ini? Kudengar mereka akan keluar dari 8 keluarga terkemuka. Namun, Grandmaster mereka masih ada sehingga tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Ini sangat besar, salah satu dari kita harus mati. Apa, David, kamu tidak bercanda, kan? Mia bertanya dengan kaget. Ini adalah keluarga Tufin, salah satu dari 8 keluarga terkemuka. Bahkan jika mereka menurun sekarang, tidak semua orang mampu memprovokasi mereka. Plus, faktor yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah Grandmaster mereka. Dia adalah salah satu raksasa di Bima Sakti, dan Ranker Infinity. Meskipun David juga kuat, keduanya memiliki perbedaan usia yang sangat jauh di antara mereka. Mia tidak menyangka David memiliki kekuatan untuk melawan raksasa seperti itu. Apakah kamu pikir aku akan bercanda tentang ini? Mia, kamu tidak harus pergi jika kamu takut. Aku akan mengirimmu ke planet Royal sebelum aku pergi ke keluarga Tufin. Bagaimana menurutmu? Kata David. Dia tidak ambil pusing dengan hal ini. Dia tidak peduli lagi dengan keluarga Tufin. Namun, Mia berasal dari keluarga kecil, jadi wajar baginya untuk takut pada keluarga besar seperti keluarga Tufin. Namun, David membuat Mia marah dengan mengatakan itu. David, apakah kamu meremehkanku? Meskipun latar belakang dan kekuatanku lemah, aku tidak takut mati. Aku mungkin akan menghadapi nasib yang lebih buruk daripada kematian jika bukan karena kamu. Jadi, aku akan pergi.
Denganmu, lebih buruk lagi aku akan mati saja. Ditambah lagi, dari apa yang aku tahu tentangmu, kamu tidak akan pernah melakukan apapun yang tidak kamu percayai, kata Mia serius. David menjabat tangannya dan menjelaskan, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Hanya saja itu mungkin menjadi berdarah dan kejam. Aku khawatir kamu akan takut, jadi itu sebabnya aku ingin mengirimmu ke planet kerajaan. Saya tidak takut. Ayo pergi kalau begitu. David, keluarga Tufin mengalami defisit sementara dalam tenaga kerja atau sumber daya. Segera, mereka akan digantikan oleh keluarga Dalla Rosa dan kehilangan tempat mereka di antara 8 keluarga terkemuka. Namun, Grandmaster Tufin adalah yang rumit. Bagaimanapun, dia salah satunya. Dari raksasa Bima Sakti, dan dia menjadi terkenal sejak lama. Dia seharusnya berusia ribuan tahun sekarang. Apakah Anda tahu banyak tentang Grandmaster Tufin? David bertanya. Tidak, dia selalu mengasingkan diri, dan sudah lama sejak berita tentang dia keluar. Namun, siapapun yang bisa menjadi raksasa di Bima Sakti setidaknya akan menjadi Infinity Ranker. Daud tahu ini. Selanjutnya, Mia menggunakan koneksinya dan menghubungi orang-orang yang dikenalnya untuk membantu David memahami kekuatan keluarga Tufin dari semua sudut. Bab 1110. Namun, Mia telah mengumumkan bahwa dia akan mundur dari keempat peri, dan dia berhenti menerima undangan. Saat ini, banyak dari mereka yang pertama-tama akan menanyakan hal ini padanya. Setelah mereka mendapat konfirmasi darinya, sebagian besar pria akan berhenti memperhatikannya. Mereka bilang dia gila dan pasti bingung. Bagaimana dia bisa menarik diri dari empat peri untuk seorang pria? Mereka mengatakan dia telah menghancurkan hati mereka sebelum menutup perangkat komunikasi mereka. Hanya beberapa wanita yang akan memberi Mia restu dan terus berbicara dengannya. David melihat semua ini. Sejujurnya, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu mengetahui hal ini. Semua plot licik dan intrik tidak ada artinya bagi kekuatan absolut. Keluarga Tufin atau Grandmaster Tufin tidak akan mampu menangani serangan David. Namun, David tidak menghentikan Mia. Bagaimanapun, dia melakukan ini karena kebaikan. Hanya dengan melakukan ini, Mia bisa merasa seperti sedang membantu David, dan dia bisa menunjukkan nilainya. Jika David menolak ini, Mia akan merasa tidak berguna. Oleh karena itu, David memutuskan untuk membiarkannya melakukan pekerjaannya. Setelah bertanya-tanya, Mia akhirnya mendapat informasi penting tentang keluarga Tufin. Mia menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan informasi ini dari seorang anak dana perwalian yang mengaguminya. Keluarga Dalla Rosa akan segera mengambil tindakan terhadap keluarga Tufin, dan mereka akan mengusir keluarga Tufin dari 8 keluarga terkemuka. Mereka telah mengamati posisi ini terlalu lama. Kemudian, Mia melakukan penelitian lebih lanjut setelah dia mendapatkan informasi ini, dan sepertinya itu benar. David, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mia memandang David dan bertanya kepadanya setelah dia memastikan keluarga Dalla Rosa akan mengambil tindakan. Tidak apa-apa, itu urusan mereka jika mereka ingin mengambil tindakan terhadap keluarga Tufin. Kita tidak perlu khawatir tentang itu. Kita bisa langsung pergi ke keluarga Tufin, kata David acuh tak acuh. David, saya pikir kita harus menunggu sebentar. Hebatnya, kita memiliki keluarga Dalla Rosa untuk menguji kita. Akan ada pertempuran sengit antara kedua keluarga ketika saatnya tiba, terlepas dari siapa yang menang atau jika kedua belah pihak kalah. Ini akan menjadi waktu terbaik bagi kita untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Tufin, saran Mia. Tapi berapa lama kita harus menunggu? Kita tidak punya waktu. Keluarga Dalla Rosa telah mengincar posisi itu sejak lama. Siapa yang tahu kapan mereka benar-benar akan melakukannya? Apa yang harus kita lakukan jika mereka menunggu sampai hari itu? Grandmaster Tufin meninggal. Saya tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan, kata David sambil menggelengkan kepalanya. Kurasa tidak akan lama. Dari yang aku tahu, keluarga Dalla Rosa akan mengambil tindakan dalam beberapa hari ini. Mengapa kita tidak menunggu dan melihat saja? Toh kita perlu beberapa hari untuk pergi ke sana. Baiklah, kita akan memutuskan ketika kita sampai di sana. David, bolehkah aku bertanya apakah kamu punya cara untuk mengalahkan Grandmaster Tufin? Dia seorang Infinity Ranker, tanya Mia penasaran. Dia memang sangat penasaran. Di permukaan, David tampak tidak terganggu oleh keluarga Tufin. Namun, Grandmaster Tufin masih hidup dan sehat. Tidak ada kabar tentang kematiannya. Jika tidak, bagaimana David akan mendapat kesempatan? Keluarga Dalla Rosa tidak akan menunggu untuk memusnahkan keluarga Tufin jika ini benar. Tak satu pun dari raksasa Bima Sakti yang santai. Jika tidak, keluarga Dalla Rosa tidak akan bertahan dalam posisi mereka selama bertahun-tahun. Tentu saja, aku punya rencana, jawab David dengan tenang. Itu hanya seorang Infinity Ranker, dan David sama sekali tidak terganggu olehnya. Sebelum pergi ke Blue Star, David merasa khawatir. Saat itu, dia hanyalah sebagian dari Infinity Ranker. Namun, dia mengalami transformasi selama hari-hari itu di Blue Star. Mia memandang David dengan kagum. Tidak peduli apa yang ada dalam pikiran David yang membuatnya memandang rendah orang seperti itu, dia sudah berada di peringkat teratas di Bima Sakti hingga Mia. Apalagi David masih sangat muda. Dia memiliki mata yang bagus. Apapun yang terjadi, dia harus tetap bersama David.
Jika tidak, dia tidak akan bertemu seseorang sebaik dia lagi jika dia merindukannya. Bab 1111. Beberapa hari berlalu. Mia telah memperhatikan setiap aspek dari gerakan keluarga Della Rosa dan Tufin. Ketika mereka akan mencapai jantung wilayah kerajaan, David mendapat pembaruan dari kamar meteor. Keluarga Tufin mengirim kapal perang Bima Sakti. Semua inti sedang menuju ke planet tempat Grandmaster Tufin tinggal di pengasingan. Sesuatu yang besar memang terjadi dalam keluarga Tufin, dan mereka akan mencari bantuan dari Grandmaster Tufin. Karena semua anggota inti pergi ke tempat persembunyian Grandmaster Tufin, mengapa kita tidak langsung menuju ke sana agar aku bisa melenyapkan mereka semua dalam satu pukulan? Aku bahkan bisa menghindari menyakiti orang yang tidak bersalah. Ide bagus. Aku akan melakukan ini. Namun, kurasa tidak sembarang orang tahu di mana Grandmaster Tufin tinggal di pengasingan. David memikirkannya dan menghubungi kamar meteor. Dia membeli lokasi Grandmaster Tufin dari Meteor Chamber. Di luar dugaan, informasi ini sebenarnya cukup berharga, dan David mendapat banyak poin mewah untuk itu. Namun, itu tidak seberapa dibandingkan dengan berapa banyak yang dia butuhkan. Setelah mendapatkan lokasi, David menyuruh Komandan Octagon untuk pergi ke planet tempat Grandmaster Tufin tinggal. Namun, Mia menghentikannya tepat saat dia meninggalkan ruangan. David, aku punya berita bagus untukmu, kata Mia bersemangat. Ketika David melihat betapa bahagianya Mia, dia bisa menebak apa yang sedang terjadi. Dia mungkin mendapat kabar bahwa semua inti keluarga Tufin sedang menuju ke Grandmaster Tufin. Mia tidak tahu bahwa begitu keluarga Tufin bergerak, David sudah sadar. Informasi dari kamar meteor sangat mengagumkan. Lagi pula, dia telah menghabiskan begitu banyak uang untuk itu. Namun, David pura-pura tidak tahu apa-apa dan bertanya, apa yang membuatmu begitu bahagia? Keluarga Tufin sedang bergerak. Mereka mengirim kapal perang Bima Sakti untuk menuju ke lokasi Grandmaster Tufin. Mereka pasti akan meminta bantuan. Juga, keluarga Della Rosa mengirim 3 kapal perang Bima Sakti tak lama setelah itu. Meskipun kita tidak melakukannya, entah apa yang mereka lakukan, dilihat dari rute yang mereka ambil, mereka juga harus menuju ke lokasi Grandmaster Tufin. Kedua keluarga akan bertabrakan, dan itu akan menjadi luar biasa, kata Mia dengan ekspresi gembira. Benarkah? Hebat. Terima kasih, Mia, jawab David sambil tersenyum. Dia tidak berharap keluarga Della Rosa mengikuti keluarga Tufin. Ini bagus. Jika mereka mulai berkelahi, alangkah baiknya jika keluarga Della Rosa bisa melenyapkan keluarga Tufin sehingga saya tidak perlu melakukan apa-apa. Jika kedua belah pihak kalah, aku bahkan bisa mengambil tindakan dalam kegelapan untuk menghancurkan inti keluarga Tufin dan menyalahkan keluarga Della Rosa. Sama-sama, David. Memang benar aku melakukan ini. Aku senang bisa membantumu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita masih akan pergi ke planet Tufin? Ayo pergi ke lokasi Grandmaster Tufin untuk menonton acara akbar ini. Tapi kita tidak tahu di mana itu. Tidak apa-apa, aku tahu di mana dia. Keluarga Tufin adalah musuh bebuyutanku, jadi tentu saja, aku akan tahu. Kemudian, Octagon mengubah jalur dari pergi ke planet Tufin menjadi pergi ke planet tempat Grandmaster Tufin berada. Dalam kekosongan wilayah kerajaan, kapal perang Bima Sakti terbang dengan kecepatan penuh di depan. Kapal itu milik keluarga Tufin. Ini adalah kedua kalinya mereka menuju ke lokasi Grandmaster Tufin dalam waktu sesingkat itu. Saat itu, mereka tidak pernah datang ke sini. Mereka hanya akan datang setiap tahun untuk melaporkan situasi keluarga saat ini. Terakhir kali mereka datang adalah setelah Adan pergi ke bumi dan meninggal di sana, menyebabkan pergolakan besar dalam keluarga. Kali ini, karena keluarga Della Rosa terus menekan keluarga Tufin, sepertinya ingin memulai perkelahian dengan mereka. Sekarang, mereka telah menerima berita melalui selentingan yang mengatakan bahwa keluarga Della Rosa mungkin akan segera menyerang keluarga Tufin untuk mengeluarkan mereka dari 8 keluarga terkemuka. Berita ini bahkan lebih buruk daripada yang terakhir, karena keluarga Tufin mungkin menghadapi situasi hidup dan mati. Bab 1112. Jika Grandmaster Tufin tidak ada, keluarga Tufin tidak akan mampu melawan keluarga Della Rosa dengan kekuatan mereka saat ini. Di dalam kapal perang Bima Sakti, semua inti dikumpulkan untuk membahas tindakan pencegahan. Mereka sedang membicarakan satu sama lain. Hanya kepala keluarga, Orson, yang duduk di tempatnya dan membiarkan mereka berbicara. Dia tidak pernah mengatakan satu kata pun sejak awal, dan tidak diketahui apa yang ada dalam pikirannya. Tuan Orson, menurut sumber yang dapat dipercaya, keluarga Della Rosa telah mengirim 3 kapal perang Bima Sakti untuk mengejar kita. Saya pikir mereka serius kali ini. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita melanjutkan atau kembali? Apakah mereka punya cara untuk menangani Grandmaster dan ingin menangkap kita semua dalam satu gerakan? Tidak mungkin, Grandmaster mereka hanya junior dibandingkan dengan Grandmaster kita. Dia 1000 tahun lebih muda dari Grandmaster, jadi bagaimana dia bisa mengalahkan Grandmaster? Tidak mungkin. Bagaimana tidak mungkin? Yang Mulia bahkan tidak setua Grandmaster, jadi apakah Anda mengatakan Yang Mulia tidak bisa mengalahkan Grandmaster kami? Saya merasa Grandmaster Della Rosa telah menembus dunia baru dan bermaksud menggunakan kami sebagai domba kurban. Untuk menunjukkan kekuatannya.
Bagaimana Dalla Rosa bisa dibandingkan dengan Yang Mulia? Apakah kepala Anda dijatuhkan saat Anda lahir? Yang Mulia adalah orang nomor satu di Bima Sakti. Siapa yang bisa dibandingkan dengan dia? Itu hanya sebuah contoh. Bahkan jika Grandmaster Dalla Rosa tidak dapat mengalahkan Grandmaster kita sendirian, tidakkah menurutmu dia akan mencari bantuan? Saya menduga bahwa keluarga Alaban juga terlibat dalam hal ini. Jika keduanya bekerja sama, mereka bisa tangkap kita semua dalam satu gerakan. Setelah orang itu mengatakan itu, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mereka semua menoleh untuk melihat Orson. Ini mungkin, dan itu sangat mungkin. Jika ini masalahnya, mereka dalam bahaya. Keluarga Tufin sepenuhnya bergantung pada Grandmaster Tufin. Mereka semua akan aman jika dia masih hidup, tetapi keluarga Tufin akan berantakan jika sesuatu terjadi padanya. Adegan itu menjadi sunyi untuk sementara waktu. Orson mengangkat kepalanya untuk melihat intinya. Ini mungkin, jadi apakah Anda punya ide tentang bagaimana kita harus melawan ini? Beritahu kami, dan kami akan mendiskusikannya, kata Orson. Para inti saling memandang, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Ini terkait dengan kehidupan dan kematian seluruh keluarga, jadi siapa yang berani mengatakan sesuatu dengan sembarangan? Orson melirik kerumunan. Dia menghela nafas dalam hati ketika dia melihat tidak ada yang berbicara. Keluarga Tufin memang menderita defisit sementara baik dari segi tenaga kerja maupun sumber daya. Saat ini, tidak ada generasi muda keluarga yang bisa melakukan apapun. Ketika Orson hendak mengatakan sesuatu, seseorang di antara generasi muda melangkah maju dan berkata, "Tuan Orson, saya pikir kita harus segera kembali dan berhenti menuju Grandmaster." "Oh, mengapa?" tanya Orson. "Jika kita pergi ke Grandmaster sekarang, kita semua mungkin akan ditangkap oleh keluarga Dalla Rosa dan Alaban. Jika itu terjadi, kita tidak akan pernah memiliki modal untuk kembali. Jika kita kembali sekarang, mereka tidak akan bisa untuk menemukan lokasi Grandmaster dan tidak akan berani melakukan apapun kepada kita. Jika tidak, mereka akan menderita jika Grandmaster kehilangan akal setelah mengetahui bahwa keluarga telah dihancurkan. Ini juga mengapa keluarga Alaban tidak pernah berani melakukan apapun untuk kita di masa lalu." Mata para Kor menyala. Ini adalah rencana yang bagus. Jika mereka tidak mengekspos lokasi Grandmaster, semua orang yang ingin mengambil tindakan terhadap keluarga Tufin akan tetap ragu-ragu. "Bagaimana menurut kalian semua?" tanya Orson. "Tuan Orson, saya pikir itu akan berhasil." "Aku juga setuju. Meskipun itu tidak bisa sepenuhnya menyelesaikan krisis kita, itu bisa memastikan kita aman untuk saat ini." "Aku mendukung gerakan itu." "Aku mendukung gerakan itu." Semua Kor mengungkapkan pendapat mereka. Meskipun mereka datang kali ini untuk meminta bantuan Grandmaster, mereka tidak dapat melanjutkan lagi setelah mengetahui kemungkinan keluarga Dalla Rosa dan Alaban bekerja sama. Ini karena Grandmaster Tufin mungkin mati jika kedua keluarga mengirim pembangkit tenaga listrik mereka pada saat yang bersamaan. Grandmaster Tufin harus aman agar keluarga mereka juga tetap aman. "Baiklah, kita akan segera kembali," kata Orson tegas. Bab 1113. Waktu berlalu dengan lambat, dan David's Octagon berjalan dengan susah payah. Karena mereka sedikit lebih jauh, mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk tiba. Keluarga Tufin telah memutuskan apa yang harus dilakukan, tetapi mereka mendapat masalah dalam perjalanan pulang. Mereka bertemu dengan 3 kapal perang Bima Sakti yang dikirim keluarga Dalla Rosa untuk mengejar mereka. 3 kapal perang Bima Sakti mengepung mereka ketika mereka bertemu. Jelas mereka datang untuk keluarga Tufin. "Lord Orson, kemana Anda akan pergi dengan semua orang ini?" Kepala keluarga Dalla Rosa, Fidel Dalla Rosa, tertawa dan bertanya. "Fidel, aku tahu apa yang kamu inginkan. Kamu ingin mengikuti kami untuk menemukan Grandmaster kami, kan? Dengarkan aku, berhenti bermimpi. Kita akan kembali sekarang, jadi jangan pernah berpikir untuk mencari tahu. Kamu berani melakukan apa saja pada kami juga, hahaha." Jawab Orson sambil juga tertawa. "Orson, kamu terlalu naif. Apakah kamu pikir kami tidak akan tahu di mana Grandmaster Tufin tanpa kamu yang memimpin? Kami hanya tidak mencari dia," jawab Fidel dengan tenang. "Apa maksudmu?" tanya Orson. "Apa maksudku? Kamu sepertinya lupa bahwa ada kekuatan yang bisa memberimu apapun yang kamu inginkan selama kamu punya uang." Orson terdiam beberapa saat. Kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan meraung, "Fidel, apakah kamu gila? Beraninya kamu berurusan dengan Meteor Chamber? Apakah kamu lupa aturan kekaisaran? Tidak ada yang diizinkan untuk berurusan dengan Meteor Chamber, jika tidak, mereka akan dihukum berat. Dihukum setelah ditemukan. Kamu menggali kuburanmu sendiri. Jika aku menyebarkan berita ini, kamu akan tamat. Ditambah lagi, ruang meteor tidak maha kuasa." "Orson, tenanglah. Tentu saja, saya tahu ini. Namun, aturannya sudah mati, dan saya tidak. Apakah Anda pikir aturan kekaisaran dapat mengatur semua orang? Anda adalah kepala dari salah satu dari 8 keluarga terkemuka, jadi bagaimana bisakah kamu begitu naif? Adapun apakah mereka maha kuasa, kamu dapat mencobanya sendiri. Saya tidak meminta mereka menangani ini sendiri karena harga yang mereka minta terlalu tinggi. Selain itu, saya ingin melihat reaksi Anda secara langsung.
Saya lupa memberitahu Anda tidak dapat menyebarkan apapun sekarang, kata Fidel percaya diri. Kapal perang Bima Sakti keluarga Tufin sedang dalam kekacauan sekarang. Mereka sepertinya mencoba menghubungi anggota keluarga Tufin lainnya. Namun, mereka menemukan bahwa mereka memang tidak dapat mengirim pesan apapun. Keluarga Della Rosa pasti telah melakukan sesuatu untuk memblokir komunikasi mereka. Fidel, apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu ingin memaksa kami menemui jalan buntu? Orson bertanya dengan marah. Apakah kamu tidak tahu apa yang aku coba lakukan? Mengapa kamu pikir aku mendukungmu ke sudut? Di mana saya harus mulai? Saya tidak ingin menjadi musuh Anda, tetapi Anda harus memberi kami posisi Anda di 8 keluarga terkemuka, dan kemudian kita bisa membicarakan sisanya. Berhentilah bermimpi. Fidel, biarkan aku memberitahumu, jangan pernah berpikir untuk mengambil tempat kami. Oh ya, Orson, biarkan aku jujur padamu. Keluargaku akhirnya akan menggantikanmu. Hari ini, aku di sini untuk berbicara denganmu dan Grandmastermu. Aku tidak ingin berselisih denganmu, tetapi jika kamu masih tidak setuju, maka saya minta maaf. Saya akan melakukan langkah selanjutnya dan membunuh kalian semua. Saya akan mendapatkan lokasi Grandmaster Anda dari Meteor Chamber tidak peduli seberapa tinggi harganya. Kemudian, saya akan bekerja dengan keluarga Alaban untuk melenyapkan keluarga Anda. Terserah Anda apa yang ingin Anda lakukan. Anda mungkin hidup, atau mungkin mati. Apakah posisi atau warisan Anda lebih penting? Pikirkan ini baik-baik. Ketika anggota keluarga Tufin mendengar apa yang dikatakan Fidel, penghalang psikologis mereka langsung runtuh. Pada saat ini, tidak ada seorang pun dari keluarga Tufin yang bersedia melangkah maju untuk bertarung dengan keluarga Della Rosa untuk melindungi keluarga dan kehormatan mereka. Begitulah tragedi keluarga Tufin. Ketika keluarga menjadi semakin lemah, kehormatan mereka mulai menurun, dan persatuan mereka juga berkurang. Jika sebuah keluarga tidak memiliki kehormatan dan persatuan, maka keluarga mereka akan segera tamat. Orson melihat inti di sekelilingnya. Tidak ada resolusi di mata mereka saat mereka menghadapi kematian. Sebaliknya, mereka menunjukkan teror yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dia tahu keluarganya akan hancur. Mereka tidak bisa kembali ke kejayaan mereka saat pertama kali masuk ke 8 keluarga terkemuka. Keluarganya akan jatuh di bawah kekuasaannya. Orson akan segera menjadi pendosa keluarga. Fidel, apakah keluargamu benar-benar tidak bekerja dengan keluarga Alaban? Tanya Orson. Tidak sekarang, tetapi jika Anda tetap keras kepala, kami akan segera. Terserah Anda. Lagi pula, kami hanya menginginkan tempat Anda. Kami tidak ingin memiliki perjuangan hidup dan mati dengan Anda, jawab Fidel. Baiklah, saya akan membawa Anda untuk melihat Grandmaster kami. Jika Anda bisa meyakinkannya, kami akan menyerahkan posisi kami kepada Anda. Haha, sangat mudah. Ini akan menjadi keputusan terbaik yang pernah kamu buat. Keluargamu tidak akan menyalahkanmu karena memilih warisan. 4 kapal perang Bima Sakti menuju ke lokasi Grandmaster Tufin. David tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga Tufin dan Della Rosa. Mereka masih menuju sejauh yang mereka bisa. Beberapa hari berlalu, dan Orson membawa keluarga Della Rosa ke tempat Grandmaster Tufin berada. Grandmaster, aku, kepala keluarga yang tidak berbakti, Orson, ingin memberitahumu sesuatu. Ini tentang kelangsungan hidup keluarga, jadi tolong tunjukkan dirimu. Orson berteriak ke langit. Bab 1114. Suara itu berjalan di bawah melalui pengeras suara kapal perang Bima Sakti. Segera, ada jawaban, dan itu adalah suara lama. Aku mengerti. Suruh keluarga Della Rosa turun untuk bicara. Ya, Grandmaster, jawab Orson dengan hormat. Kemudian, dia berkata kepada keluarga Della Rosa, Tuan Fidel, Grandmaster meminta Anda. Kau lucu, Lord Orson. Kami para junior tidak akan berani mencampuri urusan antara para Grandmaster, kata Fidel sambil menyeringai. Apa lelucon? Bagaimana jika saya terbunuh setelah saya turun untuk berbicara dengan Grandmaster Tufin? Seberapa sedihnya aku? Kemudian, palka kapal perang Bima Sakti keluarga Della Rosa dibuka. Segera, sesosok melintas, dan itu hilang dalam sekejap mata. Jelas, pembangkit tenaga listrik keluarga Della Rosa ada di sini. Tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan para Grandmaster di bawah sana. Karena mereka tidak memiliki izin untuk mendengarkan, mereka hanya bisa menunggu di pinggiran planet ini. Segera. Ledakan. Sebuah suara keras datang dari bawah. Kemudian, mereka bisa mendengar suara gemuruh. Santos, kamu berada di peringkat pertengahan Infinity. Nelly, bantu aku. Sebelum semua orang bisa bereaksi, sosok merah bergegas keluar dari kapal perang Bima Sakti lain milik keluarga Della Rosa. Itu menghancurkan kapal perang Bima Sakti dan bergegas ke planet di bawahnya. Dia sangat cepat sehingga mata telanjang tidak bisa melacaknya. Semua orang hanya bisa melihat kilatan merah. Orang yang ikut campur sekarang juga merupakan pembangkit tenaga listrik. Pembangkit tenaga listrik baru keluarga Della Rosa, Nelle Della Rosa. Tidak heran Della Rosa berani menyerang keluarga Tufin bahkan ketika mereka tahu Grandmaster Tufin masih hidup. Mereka memiliki 2 Infinity Ranker. Pada saat ini, David sedang mengobrol dengan Mia di Octagon. Tiba-tiba, dia merasakan 3 energi yang kuat.
Meskipun mereka agak jauh, kekuatan pikiran level 10 David Infinity bukanlah lelucon. Dia bisa merasakan bahkan gerakan sekecil apapun. Mia, aku harus mengurus sesuatu, dan aku akan segera kembali. Tunggu aku di sini dan berhenti bergerak maju. Setelah dia mengatakan itu, tubuhnya menghilang. Mia ingin bertanya ada apa, tapi dia sudah tidak ada. Namun, dia mendengarkan David dan menghentikan oktagon di sini untuk menunggu kembalinya David. Bab 1115. Bum bum bum. Setelah Nele bergabung dalam pertarungan, ledakan keras berulang kali terdengar dari bawah. Ini, ditambah dengan gelombang kejut dari pertempuran yang intens, membuat 4 kapal perang Bima Sakti terbang, membuat mereka jatuh beberapa kali di udara. Mundur. Mundur sekarang. Fidel dan Orson berteriak bersamaan. Setelah mereka memantapkan kapal, mereka terus mundur. Mereka berhenti begitu mereka berada pada jarak yang aman. Namun, mereka tidak melakukan apa-apa dan hanya menatap pertempuran di bawah, diam-diam menunggu hasil. Mereka tahu hasil tabrakan ini akan sepenuhnya menentukan hasil pertempuran antara Grandmaster di bawah. Grandmaster Tufin adalah ranker pertengahan Infinity, sementara dua dari keluarga Dalla Rosa hanyalah ranker Infinity pemula. Menurut logika tradisional, kedua Infinity ranker pemula tidak dapat mengalahkan ranker Mid Infinity. Namun, Grandmaster Tufinu berusia lebih dari 1000 tahun, dan tidak lagi dalam masa jayanya. Keduanya dari keluarga Dalla Rosa berada di puncak kehidupan mereka. Jika keduanya bekerja sama, pertempuran menjadi seimbang. Saat ini, orang-orang dari keluarga Tufin lebih bahagia dari keduanya. Mereka pikir mereka akan dikutuk sekarang. Bahkan skenario kasus terbaik pun akan membuat mereka kehilangan tempat di antara 8 keluarga terkemuka. Namun, situasi saat ini sangat menggairahkan mereka. Grandmaster mereka, yang seharusnya tua dan lemah, sangat kuat. Jika pembangkit tenaga listrik kedua dari keluarga Dalla Rosa tidak muncul, yang pertama pasti bukan lawan sang Grandmaster. Namun, situasi saat ini adalah bahwa bahkan jika keluarga Dalla Rosa memiliki 2 pembangkit tenaga listrik, mereka masih tidak dapat melakukan apapun pada Grandmaster Tufin. Sebaliknya, keluarga Dalla Rosa khawatir. Mereka tidak mengira bahwa Grandmaster Tufin akan begitu pandai menyembunyikan kekuatannya. Mereka yakin bisa mengalahkan keluarga Tufin kali ini. Pertama, Grandmaster Tufin sudah tua dan berusia lebih dari 1000 tahun. Jadi, dia dianggap antik di Bima Sakti, jadi tubuhnya pasti tidak sekuat sebelumnya. Lebih dari 10 tahun yang lalu, dia menunjukkan kekuatannya, tetapi dia hanyalah seorang Infinity Ranker pemula. Dia belum menerobos pada usia itu, dan keluarga Dalla Rosa merasa tidak ada harapan lagi baginya. Kedua, itu adalah kembalinya Nele. Nele adalah kepala bibi termuda Fidel saat ini. Dia ditemukan sangat berbakat ketika dia masih muda. Saat itu, keluarga Dalla Rosa berada dalam situasi yang sulit. Untuk memastikan keselamatan Nele dan perkembangan masa depan keluarga, mereka diam-diam mengirim Nele ke Istana Bulan untuk menjadi salah satu murid mereka. Sebagai salah satu dari 2 istana di Bima Sakti, kekuatan Istana Bulan terbukti. Selain Kekaisaran Bima Sakti yang mengendalikan seluruh Bima Sakti dan ruang meteor yang misterius, Istana Bulan dan Istana Berkabut masing-masing berada di peringkat ketiga, jadi orang bisa melihat betapa kuatnya itu. Sekarang Nele telah menjadi pembangkit tenaga listrik, dia menyelesaikan studinya dan kembali ke keluarga. Keluarga Dalla Rosa ingin menjadi terkenal di saat kejayaan yang menunjukkan kekuatan mereka, sehingga mereka memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Tufin dan menendang mereka keluar dari 8 keluarga terkemuka. Jika mereka berhasil, keluarga Dalla Rosa akan menjadi terkenal di Bima Sakti dan menjadi salah satu dari 8 keluarga terkemuka. Namun, rencana terkadang meleset. Keluarga Dalla Rosa tidak mengharapkan Grandmaster Tufin untuk menyembunyikan kekuatannya dan telah naik ke peringkat pertengahan Infinity. Akan mudah baginya untuk menghadapi 2 pembangkit tenaga listrik dari keluarga Dalla Rosa. Sekarang, mereka berada dalam posisi yang sulit. Namun, mereka tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, Nele berasal dari Istana Bulan. Setelah dia menjadi pembangkit tenaga listrik, dia memiliki posisi yang cukup tinggi di Istana Bulan. Jadi, bahkan jika Grandmaster Tufin bisa menang, dia tidak akan berani membunuhnya. Bab 1116. Namun, kekuatan keluarga Tufin tidak lebih dari seekor semut yang sedikit lebih kuat di depan Istana Bulan. Kedua keluarga memiliki harapan mereka sendiri saat mereka menunggu hasil pertempuran. Pertempuran antara pembangkit tenaga listrik begitu menakutkan. Bahkan jika mereka cukup jauh, mereka masih bisa merasakan sesak napas yang disebabkan oleh gelombang kejut yang sesekali terjadi. Betapa kuatnya. Kita bahkan tidak bisa menahan gelombang kejut, apalagi bergabung dalam pertarungan. Bum bum bum. Bang bang bang. Semua jenis tabrakan dan gemuruh datang dari bawah. Tidak ada yang tahu situasi pertarungan yang sebenarnya. Anggota keluarga Tufin secara bertahap menjadi tenang dari kegembiraan sebelumnya. Bagaimanapun juga, Grandmaster sudah tua. Jadi, pertempuran panjang tidak baik untuknya. Konsekuensinya tidak terbayangkan jika sesuatu terjadi pada Grandmaster. Sementara semua orang menunggu dengan gugup, sesosok sosok meluncur melewati dari bawah dengan kecepatan kilat.
Itu sangat cepat sehingga semua orang merasa seperti mereka melihat sesuatu. Kemudian, mereka mendengar dua suara keras. Ledakan. Bang! Sosok ini menabrak kapal perang Bima Sakti Dalla Rosa, membuat semua orang lengah. Dampak besar menghancurkan kapal perang Bima Sakti segera. Sementara itu, anggota keluarga Dalla Rosa di kapal tidak tahu apa yang terjadi sebelum mereka berubah menjadi debu, menghilang ke udara. Kemudian, semua orang melihat sosok yang berhenti di tempat kapal perang Bima Sakti berada. Orang ini acak-acakan, dan ada darah di sudut bibirnya. Itu adalah Grandmaster Cruz Dalla Rosa. Dia tampak terluka parah, dilihat dari penampilannya. Pada saat ini, dua sosok lagi muncul di tempat kejadian tiba-tiba. Sosok merah berdiri di sebelah Cruz. Dia memiliki tubuh cantik yang dibalut gaun merah panjang. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang baru kembali dari keluarga Dalla Rosa, Nele. Meskipun Nele tidak memiliki luka yang terlihat, dadanya yang besar naik dan turun dengan cepat. Matanya yang indah menatap lurus ke arah pria tua berambut putih yang tidak jauh darinya. Jelas, pertempuran barusan sangat mengejutkannya juga. Sosok lain dengan rambut putih dan pakaian abu-abu berdiri di hadapan mereka. Itu adalah Grandmaster Tufin, seorang ranker Mid Infinity. Batuk-batuk, aku tidak menyangka ini. Santos, kamu bersembunyi dengan sangat baik. Kami salah perhitungan, kata Cruz sambil batuk beberapa kali dan menggelengkan kepalanya. Santos adalah ranker Mid Infinity dan sudah berusia lebih dari 3.000 tahun, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan. Namun, dia masih bisa menang melawan dua Infinity ranker pemula, yang merupakan sesuatu yang tidak pernah diharapkan Cruz. Dia seharusnya mendapatkan semacam harta surga dan bumi yang dapat menunda penuaan, yang mengakibatkan kondisinya saat ini. Tampaknya Santos sengaja bersembunyi beberapa dekade yang lalu. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Nele bertanya dengan cemas di satu sisi. Jangan khawatir, Nelly, aku baik-baik saja. Grandmaster. Grandmaster. Anggota keluarga Dalla Rosa lainnya juga memanggil dengan cemas. Cruz menjabat tangannya untuk memberitahu mereka agar tidak khawatir. Aku juga tidak mengira pahlawan wanita yang begitu tinggi bersembunyi di keluarga Dalla Rosa, jawab Santos dengan senyum palsu. Selamat datang kembali, Tuan Besar. Orson menangis penuh semangat. Selamat datang kembali, Tuan Besar. Anggota keluarga Tufin lainnya juga bersemangat. Santos, karena kamu adalah ranker pertengahan Infinity, kami telah menyinggungmu, dan kami akan pergi sekarang. Mulai sekarang, kami tidak akan mengejar posisimu di 8 keluarga terkemuka, kata Cruz. Keluarga Dalla Rosa terus menekan kami dalam beberapa hari terakhir, menyebabkan kerugian besar. Kami tidak punya cara untuk melawan mereka, jadi itu sebabnya kami datang ke sini untuk meminta bantuan Anda, teriak Orson. Grandmaster. Cruz, apakah kamu pikir kamu bisa menggertak kami seperti itu? Apakah kamu pikir kamu dapat mengambil tindakan dan berhenti kapanpun kamu mau? Kamu pikir aku ini apa? Santos menjawab dengan nada negatif. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin membunuh kita semua? Apakah kamu pikir aku tidak akan melakukan itu? Bab 1117. Cruz menatap Santos sebentar untuk memastikan apakah dia bercanda. Kemudian, dia berkata, Santos, beritahu kami apa yang Anda inginkan. Jika kami dapat menerima, maka kami akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Namun, saya harap Anda tidak berlebihan. Jika tidak, Anda tidak akan suka jika kami berakhir dalam situasi hidup atau mati. Santos akhirnya menunjukkan seringai sinis saat melihat Cruz mau tunduk. Persyaratan saya sederhana, saya ingin bekerja sama dengan keluarga Anda. Cruz terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Santos. Oh, aku ingin tahu kerjasama seperti apa yang kamu inginkan, tanya Cruz. Sangat sederhana, kerjasama terbaik adalah pernikahan. Pernikahan, antara siapa dan siapa? Orang-orang terkuat di kedua keluarga, tentu saja. Misalnya, saya dan Nona Nele, yang ada di sebelah Anda. Setelah Santos mengatakan itu, dia menatap tubuh Nele dan tersenyum mesum. Sebelum Cruz bisa mengatakan apa-apa, Nele tidak bisa menahan diri. Dia memelototi Santos. Napasnya yang stabil menjadi cepat lagi. Dadanya yang besar naik dan turun dengan keras. Jelas sekali dia sedang marah. Kamu cabul, apakah kamu ingin mati? Setelah Nele mengutuk Santos, dia tidak ragu-ragu sebelum maju ke depan. Namun, Cruz menghentikannya. Nelly, jangan. Kakek, orang tua cabul itu tidak menghormatiku. Aku ingin membunuhnya, teriak Nele marah. Lakukan apa yang diperintahkan, kata Cruz. Nela berhenti berbicara, sebaliknya, dia memelototi Santos di seberangnya. Santos, apakah menurutmu kita akan setuju? Tanya Cruz. Saya pikir Anda akan melakukannya, Santos tertawa dan menjawab. Pada saat yang sama, energinya meroket, dan itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Itu mencapai puncak peringkat Infinity pertengahan dan mendekati peringkat Infinity akhir. Cruz dan Nele memandang lelaki tua jorok itu tidak jauh. Dia menyembunyikan kekuatannya. Anggota keluarga Tufin bahkan lebih bersemangat sekarang. Grandmaster sangat kuat. Santos, kamu mengejutkanku. Kamu ingin menikahi Nele, kan? Aku terima.
Kamu bisa meminta tangannya kapan saja kamu mau, kata Cruz. Kakek, Nele berteriak tak percaya. Dia tidak percaya bahwa kakeknya akan menikahinya dengan seorang cabul tua. Jadi bagaimana jika orang cabul tua itu berada di puncak peringkat pertengahan Infinity? Dia adalah seorang penatua dari Istana Bulan. Seorang Ranker Mid Infinity bukanlah apa-apa sebelum Istana Bulan. Cruz memandang Nele, mengisyaratkan padanya untuk diam untuk saat ini. Aku tahu kamu akan menerimanya. Haha. Jangan pergi dulu, pergi dan persiapkan dirimu. Aku akan pergi ke keluarga Della Rosa untuk meminta tangan Nele. Aku harap kamu tidak akan mencoba apapun. Jika tidak, keluargamu akan membayar atas kebodohanmu. Santos tertawa. Santos, kamu salah. Kamu seharusnya tidak datang kepada kami untuk meminta tangannya. Lalu siapa? Istana Bulan. Istana Bulan, Cruz, apakah kamu bercanda? Santos langsung bertanya dengan wajah muram. Saya tidak berani. Namun, Nelly adalah penatua di Istana Bulan. Jika Anda ingin menikahinya, Anda harus meminta izin kepada Kepala Istana Bulan, kata Cruz sambil menyeringai. Kamu adalah penatua Istana Bulan? Santos bertanya sambil menatap Nele. Tentu saja, saya, Nele Della Rosa, adalah tetua baru ke-17 dari Istana Bulan. Anda harus meminta izin kepada Kepala jika Anda ingin menikah dengan saya. Jadi, apakah Anda berani melakukannya? Kepala mungkin setuju saja. Namun, Anda mungkin terbunuh juga. Itu tergantung pada apakah kamu punya nyali, jawab Nele sambil menyeringai. Apakah kamu bercanda? Apakah kamu pikir aku tidak akan berani membunuh kalian semua di sini? Santos berkata dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, energi puncak peringkat menengah Infinity meledak dari tubuhnya. Semua orang di tempat kejadian merasa tercekik. Bahkan Cruz dan Nele memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Bab 1118. Kamu harus berpikir hati-hati, cabul tua. Jika kamu membunuhku hari ini dan menyebabkan Istana Bulan kehilangan salah satu tetuanya, Kepala pasti akan mengejar ini. Aku ingin tahu apakah keluargamu bisa selamat dari kemarahan Kepala. Jangan hancurkan Tufin seluruh garis keturunan keluarga karena dorongan hati Anda, Nele mengancam. Kamu dari Lunar Palace, jadi aku tidak akan membunuhmu. Namun, seluruh keluarga Della Rosa harus mati. Selama kamu tidak mati, Lunar Palace tidak akan melakukan apapun untuk keluargaku, kata Santos melalui gigi terkatup. Jika kamu menahanku, aku masih akan membalas dendam dan membunuh kalian semua ketika aku cukup kuat. Aku masih muda, dan aku punya cukup waktu. Jika ini terus berlanjut, keluarga kita juga tidak akan berakhir baik. Titik. Mengapa kamu tidak membiarkan kami pergi sekarang, dan mulai sekarang, kami akan mengurus urusan kami sendiri. Bagaimana menurutmu? Nele cepat berkata. Dia khawatir Santos akan membunuh seluruh keluarganya karena dia terburu nafsu. Jika itu masalahnya, jadi bagaimana jika dia membalas dendam di masa depan? Keluarganya tidak akan hidup kembali. Pada akhirnya, kedua belah pihak akan kalah, dan kedua keluarga akan lenyap. Santos tidak segera mengambil tindakan, tampak memikirkan apa yang harus dia lakukan. Dia tidak bisa menelan keluhan jika dia membiarkan keluarga Della Rosa pergi. Namun, jika dia membunuh mereka semua dan menahan Nele, dia akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Cruz, Nele, dan anggota keluarga Della Rosa lainnya sangat gugup sekarang. Mereka khawatir Santos akan terburu-buru dan menyerang mereka. Kekuatan yang dia tunjukkan barusan jelas lebih kuat daripada kekuatan tempurnya, jadi dua pembangkit tenaga listrik Della Rosa mungkin tidak bisa menghentikannya. Pada saat ini, sebuah suara memecah kesunyian dan mengganggu suasana tegang. Apakah Anda Grandmaster Tufin? Semua orang melihat ke sumber suara. Semua orang melihat seorang pria di udara dengan topeng perak sambil memegang pedang merah panjang yang tampaknya muncul entah dari mana. Pria bertopeng itu menatap Santos sambil menunggu jawabannya. Kamu siapa? Santos mengangkat kepalanya untuk melihat pria bertopeng yang muncul entah dari mana saat dia bertanya dengan tenang. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, gelombang besar menghantam jantungnya. Siapa ini? Kapan dia muncul? Kenapa aku tidak menyadarinya? Orang harus tahu bahwa Santos adalah Ranker Mid Infinity Puncak, jadi bagaimana dia tidak akan menyadari jika orang asing mendekatinya entah dari mana? Pada saat ini, Santos bukan satu-satunya yang terkejut. Cruz dan Nele juga sangat terkejut. Ada dua kemungkinan jika pria bertopeng ini bisa muncul tiba-tiba di sebelah mereka tanpa terdeteksi. Salah satunya karena dia jauh lebih kuat dari mereka, dan yang lainnya karena dia tahu beberapa teknik siluman yang aneh. Tidak peduli alasannya, dia sudah berada di atas angin karena dia bisa mendekati mereka tanpa terdeteksi. Adapun orang-orang dari dua keluarga, mereka hanya tahu bahwa pembangkit tenaga listrik lain ada di sini, dan itu saja. Saya akan bertanya lagi, apakah Anda Grandmaster Tufin? David memandang Santos dan bertanya lagi. Matanya tertuju pada Santos seperti ingin menembusnya. Santos merasa tidak nyaman di bawah tatapan David dan bahkan sedikit tidak berdaya. Dia menjawab tanpa sadar, ya, saya Grandmaster Tufin. Bab 1119. Karena kamu adalah Grandmaster Tufin, apakah itu berarti kamulah yang mengendalikan semua yang dilakukan keluarga Tufin? David bertanya lagi.
Boleh saya tahu siapa Anda? Bagaimana keluarga saya menyinggung Anda? Tolong beritahu saya. Jika itu kesalahan kami, saya akan meminta mereka untuk meminta maaf dan memberikan kompensasi untuk itu, kata Santos manusiawi. Jika orang lain berani berbicara kepadanya seperti itu, Santos tidak akan begitu rendah hati. Dia mungkin telah menyerang orang itu dan melumpuhkan mereka sebelum memutuskan apapun. Namun, dia tidak bisa melihat melalui pria bertopeng yang muncul tiba-tiba ini. Apalagi dia muncul begitu diam, sehingga Santos harus memperlakukan ini dengan serius. Bagaimanapun, Bima Sakti terlalu luas. Ada planet hidup yang tak terhitung jumlahnya dengan orang-orang yang lebih baik darinya. Dia tidak berpikir dia tak terkalahkan hanya karena dia berada di puncak peringkat pertengahan Infinity. Baiklah, aku tidak akan membuatmu gelisah sejak kamu mengatakan itu. Kamu tidak perlu peduli tentang siapa aku. Namun, aku membunuh Adan. Dia menabrakku ketika dia membawa pavan untuk menanam tanda budak pada penduduk asli. Planet hidup. Jadi, saya membunuhnya. Menurut Anda siapa yang salah dalam situasi ini? David bertanya dengan tenang. Apa? Kamu membunuh Adan? Sebelum Santos mengatakan apapun, dia bisa mendengar suara Orson. Ya, aku melakukannya, jawab David. Jadi maksudmu kau membunuh pavan juga? Betul sekali. Kamu bajingan. Apakah kamu tahu kami kehilangan harapan untuk bangkit lagi karena kamu? Kamu harus mati. Orson berteriak saat api berkobar di dadanya. Mereka menemukan planet hidup asli. Selama mereka menanam tanda budak di atasnya, keluarga Tufin akan memiliki harapan untuk bangkit kembali. Namun, orang di depan mereka membuat mereka kehilangan kesempatan ini. Bagaimana Orson tidak marah? Jika maksudmu menanam tanda budak di planet yang tidak memiliki cara untuk melawan, maka ya, aku menghentikanmu. Ditambah lagi, aku juga membunuh anggota keluargamu. Adapun apakah aku harus mati, kamu tidak bisa memutuskan itu, kata David dengan tenang. Sejak muncul, dia hanya menunjukkan satu nada, dan itu tenang. Dia begitu tenang dia seperti robot tanpa emosi. Pak, saya rasa tidak ada dendam di antara kami. Apakah Anda benar-benar ingin menjadikan kami musuh Anda? Tanya Santos. Pada saat ini, dia juga menekan kemarahan di hatinya. Jika dia bisa melihat menembus David, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Keluarga Tufin telah memburuk baru-baru ini, dan tidak ada generasi muda yang berbakat. Karena itu, Santos tidak punya pilihan. Keluarganya telah mencapai keadaan di mana dia adalah satu-satunya pendukung mereka. Hal-hal yang tidak mulia seperti sebelumnya lagi. Sekarang, mereka akhirnya melihat secercah harapan, tetapi itu dihancurkan oleh orang di depan mereka. Apakah planet tempat Anda hampir menanam tanda budak Anda memiliki dendam terhadap keluarga Anda? Apakah miliaran manusia di planet ini memiliki dendam terhadap keluarga Anda? Sudahkah Anda meminta izin mereka sebelum Anda mencoba menanam tanda budak Anda? David mengajukan 3 pertanyaan secara bersamaan. Pada saat ini, ada sedikit perubahan dalam emosinya. Dia tidak tenang seperti sebelumnya. Itu hanya tanaman hidup asli. Jadi bagaimana jika ada miliaran orang di atasnya? Mereka hanya semut. Apakah Anda pikir saya perlu izin mereka? Lucu sekali. Pernahkah Anda melihat ada yang meminta izin semut sebelum menginjaknya? Merupakan kehormatan bagi mereka untuk meminta kami menanamkan tanda budak kami pada mereka untuk membantu kami bangkit kembali. Mereka harus merasa bangga dari lubuk hati mereka, kata Santos tanpa penyesalan. Namun, dia tidak tahu bahwa David adalah orang asli dari bumi. Apa yang dia katakan segera memicu kemarahan David. Begitu, kamu ingin memperbudak miliaran orang di sebuah planet karena keegoisanmu. Kamu sama sekali tidak peduli dengan mereka. Ya, orang-orang itu memang hanya semut bagimu, tetapi pernahkah kamu berpikir bahwa kamu juga semut padaku? David berbisik. Ketika Santos mendengar itu, dia sangat marah sehingga dia ingin membalas. Namun, ketika dia menoleh, David sudah tidak ada lagi. Pada saat ini, David mengambil langkah maju. Tubuhnya menghilang sebelum muncul kembali di depan Santos. Dia melambaikan pedang merah panjang di tangannya. Tampaknya lambat, hampir seolah-olah orang biasa pun bisa menghindarinya. Namun, Santos hanya bisa menyaksikan lampu merah menebas di sekujur tubuhnya. Dia tidak bisa menghindar atau melawan. Setelah David mengayunkan pedang, dia menyimpannya. Kemudian, dia kembali ke lokasi sebelumnya dan berdiri di sana dengan pedangnya. Tidak ada rasa sakit, tidak ada darah, tidak ada luka. Bahkan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Santos merasa bingung. Bab 1120. Apa yang terjadi? Baru saja, dia pikir dia tidak bisa melawan ini dan hampir mati. Namun, dia tidak terluka sama sekali. Apakah ini dimaksudkan untuk menakut-nakuti saya? Santos menghela napas lega. Semua orang yang hadir, termasuk pembangkit tenaga listrik Dalarosa, menatap Santos. Mereka melihat apa yang dilakukan David barusan. Namun, Santos tidak terluka oleh pedang, sebaliknya, dia masih hidup dan sehat. Dia semua menggonggong dan tidak menggigit. Sementara semua orang bingung. Ledakan. Mereka mendengar suara yang memekakkan telinga. Semua orang menoleh untuk melihat sumbernya. Apa? Semua orang menatap apa yang terjadi di depan mereka dengan rahang jatuh.
Mereka sangat terkejut. Mereka melihat planet tempat Santos tinggal terbelah menjadi dua, dan perlahan-lahan terpisah di tengah. Potongannya rapi, seperti diiris oleh sesuatu yang tajam. Sesuatu yang tajam. Semua orang menatap David lagi. Tepatnya, mereka melihat pedang merah panjang di tangannya. Bukankah itu sesuatu yang tajam? Apakah itu dilakukan oleh gelombang pedang pria bertopeng yang tampaknya biasa saja? Bagaimana mungkin? Santos juga ditebas, tapi bukankah dia hidup dan sehat sekarang? Santos menyadari ada yang tidak beres juga. Rasa sakit yang merobek jiwa membanjiri tubuhnya ketika dia hendak mengatakan sesuatu. Tebasan David barusan akhirnya berhasil. Semua orang melihat garis kecil darah muncul di dahi Santos, membelahnya menjadi dua. Namun, sebelum darah sempat mengalir keluar, tubuh Santos perlahan menghilang ke dalam kehampaan di bawah Evil Splitting Sword milik David, tanpa meninggalkan jejak. Serangan David dan pemborosan Santos terjadi dengan sangat cepat. Santos bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan suara sebelum dia menghilang. Raksasa Bima Sakti dan puncak Ranker Mid Infinity jatuh begitu saja, tanpa meninggalkan jejak. Ledakan. Suara planet yang terbelah menjadi dua masih bisa terdengar. Namun, suasana di tempat kejadian sangat tegang. Tidak ada yang berani mengintip, apalagi mengatakan apapun. Mereka takut membuat David marah. Itu adalah seseorang yang bisa membunuh Ranker Mid Infinity puncak hanya dengan tebasan pedangnya. Kapan orang ini muncul di wilayah kerajaan? Saya tidak berpikir bahkan Infinity Ranker yang terlambat dapat membunuh Santos dengan mudah. Mungkinkah pria bertopeng ini adalah puncak Infinity Ranker? Betapa menakutkan. Betapa menakutkannya. Puncak Infinity Ranker. Selain yang mulia, seseorang dengan peringkat ini tidak perlu takut pada siapapun di Bima Sakti. Namun, kami sekarang mendapat kesempatan untuk bertemu seseorang seperti ini. Betapa beruntung. Bersambung.